Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis data pengamatan penelitian dengan rancangan acak lengkap menggunakan software SPSS. Sebelum saya lanjutkan tutorial ini, jangan lupa like and subscribe agar konten ini channel ini dapat berkembang untuk memberikan konten-konten yang lain. Terima kasih. Baik, analisis data dengan rancangan acak lengkap seperti ini, ya, rancangan acak lengkap. Misalkan penelitian dengan rancangan acak lengkap menggunakan solid, ya, kompos solid sawit dengan dosis 1, 2, 3, 4, ya, S1, S2, S3, S4, kemudian diulang sebanyak 5 kali, 5 kali, ya, diulang 5 kali, ya, kompos solid kelapa sawit diulang 5 kali terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery. Salah satu variabelnya adalah indeks luas daun bibit kelapa sawit. Hasil penelitian disajikan di dalam tabel pengamatan seperti ini: S1, S2, S3, S4, ulangan 1, ulangan 2, 3, 4, 5. Terus bagaimana caranya agar data ini bisa dianalisis dengan software SPSS? Yang pertama adalah data harus kita ubah dulu ke format menurun, ya. Menurun seperti ini, vertikal. Jadi diketik S1, S2, S3, 4, ulangan 1, ulangan 1 semua sampai 5 kali, ya, ulangan 1, kemudian ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Contohnya begini, S1 ulangan 1 0,450, ini datanya. S2 ulangan 1 585, ya, datanya. Kemudian S3 0,713 ulangan 1, dan S4 0,676, ya, ulangan 1. Kemudian lanjut pada S1 lagi pada ulangan kedua 0,337, ya, kita pindahkan saja datanya. Kemudian S2 ulangan 2 0,654, ya, 0,654. Seterusnya sampai pada S4 ulangan 5 adalah 0,735. Jadi kita ketik menurun. Jadi caranya adalah S1 sampai S4, ya, ulangan 1, diulang lagi S1 sampai S4 ulangan 2, S1 lagi S4 ulangan 3, seterusnya sampai ulangan 5. Sehingga bentuknya menjadi begini, tampilannya di Excel. Setelah itu kita buka SPSS, ya. Kita buka SPSS seperti ini. Kita cancelkan saja. Maka muncul pada layar monitor laptop kita adalah tampilan dari worksheet SPSS atau lembar kerja dari SPSS seperti tampilan Excel. Ini adalah menunya, file, edit, dan seterusnya sampai help. Kemudian langkah pertama adalah kita bisa memulai dari variabel name, variabel view, ya. Kita memberikan penamaan dari data dari view par yang ada di sini. Kita berikan nama, atau bisa juga kita masuk langsung pada data view dengan cara mengcopy S1
sampai S4 ulangan kelima semuanya pada variabel indeks luas daun. Caranya begini, kita copy saja, yang kita copy ada nilainya. Nama variabel tidak perlu dimasukkan. Kita copy, kita pindahkan ke lembar kerja di SPSS pada data view. Pada data view, kita ketik saja di situ, kliknya. Kemudian kita pastekan. Kemudian setelah kita masukkan datanya, ya, jadi 0,45 dan seterusnya sampai datanya 20, ya, 4 kali 5, 20. Setelah itu pada layar tertulis atau muncul masih pada part 001 dan part 002. Supaya ini ada namanya dan kita nanti hasil analisisnya tidak repot kita mengingatnya kembali, maka kita cukup memberikan nama supaya hasil analisisnya nanti sesuai dengan nama yang kita berikan. Misalnya kita ketik sini S, katakanlah S, ya. Kita ketik S saja, kemudian kita kosongkan saja 0 saja desimalnya, kita labelnya kita buat, ya, compost solid, ya, compost solid. Oke, solid. Kemudian ini tadi kita S saja. Kemudian karena pada penulisan di sini kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, maka kita harus memberikan nama atau memberikan label pada atau memberikan value pada angka 1, ya. Angka 1 kita klik 1, kita berikan label S1, ya. Kita kasih label S1. Add kan, kemudian 2 menjadi S2, 3 menjadi S3, 4 menjadi S4. Cukup karena cuma 4 kelakuannya. Kita oke-kan, maka nanti muncul pada hasil analisis menjadi S1, S2, S3, S4. Kemudian part 02 itu adalah ILD. Kita ketik ILD. Kita pakai berapa desimal? Pakai 3 desimal. Tadi pakai 3 desimal. Sesuai dengan datanya. Data ini 3 desimal. Kita pakai 3 desimal. Oke, kita berikan label indeks luas daun. Indeks luas daun. Oke. Pada measure kita klik scale saja. Oke, setelah itu ratanya rata kanan. Setelah itu kita klik lagi data view. Kemudian langkah pertama adalah kita asumsikan bahwa data ini adalah normal, ya, menyebar normal dan homogen. Maka kita lakukan analisis dengan RAL. Kita bisa menggunakan compare min, ya, menggunakan compare min langsung pada one way ANOVA, atau kita bisa juga menggunakan GLM dengan univariate. Pada contoh ini saya akan menggunakan GLM compare min saja pada one way ANOVA.
klik, maka di layar muncul seperti ini, dependen dan vektor. Kita pindahkan indeks luas daun pada dependen. Kalau kita punya variabelnya banyak, karena ini dependent list, ya, daftar variabel terikat, kita bisa pindahkan seluruhnya ke sini. Andaikan penelitiannya beberapa variabel, misalnya 6-7 variabel, kita langsung pindahkan sekaligus tanpa kita menganalisis satu-satu. Ya. Kemudian compose solid kita pindahkan di vektor. Andaikan saja, kita kan belum analisis ya. Andaikan saja hasilnya F hitung lebih besar dari F tabel, atau pada tampilan SPSS sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka dia berpengaruh nyata, maka kita lakukan uji lanjut. Kita belum tahu, tapi kita coba saja, kita lakukan. Kita menggunakan uji Tukey saja, misalnya uji BNJ, kita setting significant level 0,05, 95%, kita continue, maka kita oke-kan saja. Pada layar muncul langsung one way ANOVA. Hasilnya within group itu adalah perlakuan, within group itu adalah galat total, ya. Kemudian sum of square itu adalah JK, ini adalah DB, degree of freedom, mean square adalah KT. Kemudian hitung, kemudian menggunakan signifikan, sig, ya, tidak menggunakan F tabel seperti analisis manual. Kemudian kita bandingkan F hitung 5,309, sig-nya 0,010. Itu artinya lebih kecil dari 0,05, 0,01. Sig-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya perlakuan compose solid itu berpengaruh nyata terhadap indeks luas daun pada contoh ini. Sehingga diperlukan uji lanjut untuk melihat perlakuan compose solid yang mana yang berbeda nyata dengan yang lainnya. Apakah S1, S2, S3, atau S4. Kita lakukan post hoc test atau uji beda lanjut dengan BNJ. Hasilnya kita lihat saja yang di homogeneity subset. Tertera bahwa pada S1 sampai S4 terletak pada S1 dan S2 terletak pada subset 1, ya, 0,53180, terletak S1 dan S2 terletak pada subset 1, sedangkan S2 dan S3 dan S4 terletak pada subset 2. Kalau kita memberikan notasi pada hasil homogeneous subset atau uji BNJ dengan SPSS, ya, atau uji Tukey, maka kita misalnya dari kecil ke besar, maka S1 adalah 0,53 itu adalah A, kemudian pada subset 1 ini adalah A semuanya, kemudian sini adalah B semuanya. Jadi S1A, S2AB, ya, kemudian S3B dan S4B. Jadi S4 berbeda nyata dengan S1, tapi berbeda tidak nyata dengan S3 dan S2. Nah, begitu cara memaknainya. Oke, semoga bisa dipahami, semoga tutorial ini bisa membantu. Kalau ada yang ingin dikomentari, silakan dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.